Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita merenungkan sabda Yesus dalam Injil Yohanes yang begitu indah dan mendalam. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil hari ini bukan sekedar kutipan hafalan. Injil hari ini adalah inti dari kabar gembira kita. Sebuah janji, sebuah penghiburan, dan di atas segalanya adalah sebuah pewahyuan tentang hati Allah yang penuh belas kasih. Saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita akan kisah Musa yang meninggikan ular tembaga di padang gurun. Ular itu menjadi tanda penyembuhan bagi umat Israel yang berdosa. Kini Yesus berkata bahwa Ia sendiri akan diangkat, bukan hanya di atas tiang salib, tetapi juga dimuliakan di hadapan dunia sebagai sumber keselamatan. Salib yang tadinya adalah simbol kutukan, oleh kasih Allah berubah menjadi jalan penyembuhan dan hidup baru. Saudara-saudari, dalam dunia yang penuh luka, dosa, dan penderitaan, Yesus tidak menjauh. Ia justru memilih jalan penderitaan untuk menyelamatkan kita. Ia diangkat agar semua mata tertuju padanya dan setiap hati percayakan kasih Allah yang tak terbatas. Kita seringkali berpikir bahwa Allah datang untuk menghukum, bahwa kalau kita jatuh dalam dosa, Allah akan meninggalkan kita. Namun Yesus membalik pandangan ini. Ia mengatakan dengan tegas, Allah mengutus anaknya bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini adalah kabar penghiburan. Kita tidak perlu takut datang kepada Allah, bahkan dalam kegagalan dan kerapuan kita. Ia menunggu kita bukan dengan tangan menghukum, melainkan dengan tangan yang tertikam oleh paku cinta, tangan yang terbuka memeluk kita. Iman kepada Yesus bukan hanya soal menghafal doktrin atau menjalankan ritual. Iman berarti memandang salib dan berkata, "Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mengasihiku sampai sehabis-habisnya. Dan karena itu aku pun ingin hidup seperti-Mu, memberi, melayani, dan mengampuni." Yesus yang diangkat di kayu salib memberi kita teladan, kasih sejati selalu berkorban. Maka kita dipanggil bukan hanya untuk memandangi salib, tetapi menjadikan salib sebagai gaya hidup. Salib dalam bentuk pengorbanan, pengampunan, dan kesetiaan dalam keluarga, komunitas, dan pelayanan. Saudara-saudari, di dunia yang sering mengangkat kekuasaan dan kesombongan, Yesus justru diangkat di atas salib sebagai tanda cinta, bukan penghukuman, sebagai saluran rahmat, bukan ancaman murka. Mari kita pandang salib itu dengan iman dan hidup dalam keyakinan bahwa kita dicintai, diselamatkan, dan dipanggil untuk menjadi saluran kasih bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.